Salam Bapak Ibu dan seluruh jemaat Pogra Prima yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendeta dan majelis mengucapkan selamat pagi kepada seluruh jemaat. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Imam Besar dan Agung. Adapun tema ibadah hari ini, Kamis tanggal 21 Mei 2020, dalam ibadah Tuhan Yesus naik ke surga dengan tema bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Ibadah kita pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Deni Harlina Purba, MTH. Sebelumnya kami atas nama majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang akan diberikan pada hari ini bagi seluruh jemaat POG. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita berdoa saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ungkapan situasi. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka di dalam keputusasaan menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi kebahagiaan, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah yang tidak berhasil menjadi berhasil, merubah segala hal yang membuatnya indah untuk dialami. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Kami mau bersyukur karena mengalami kehadiran Yesus yang menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 225 bait 1 sampai 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya.
Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Mulia, Engkau telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Janganlah tinggalkan kami sendirian di dunia yang fana ini. Berilah kami roh-Mu yang agar Dia mengajarkan kami melakukan segala ajaran dan teladan hidup-Mu. Berikanlah kami pengajaran-pengajaran, pemimpin-pemimpin, dan pelayan-pelayan yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawab memimpin kami ke dalam firman-Mu. Ketaatan kepada Allah, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Raja kekal, Engkau telah menang, kini menangkan jugalah kami yang beriman dan berseru dalam nama-Mu. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada siang hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 52 bait 1 dan 2. Sabda Tuhanku bagai dirus hujan, turun menirami tanah dan tumbuhan. Langit maupun bumi, bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah. Dia setia, adil tindakannya. Tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Kita akan membaca secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Jemaat Program 5 ayat yang ganjil, dan di ayat yang terakhir atau ayat 53 kita akan membaca secara bersama-sama. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid.
Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini." Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kita bersama-sama. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Kita akan memasuki ruang doa pengakuan dan pengampunan dosa serta berita anugerah Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 237 bait 1 dan 3. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Roh Kudus Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati, mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita
atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru-Mu manggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah. Oleh karena dosa kami, dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus Anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus penghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa dan berita anugerah. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memasuki pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 242 bait 1 sampai 3. Muliakan Roh penghibur
Bait yang ketiga, jemaat diundang berdiri. Muliakan Raja surga, Raja gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Marilah kita bersaksi mengekarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pendeta Denny Harlina Purba MTH. Untuk itu marilah kita angkat pujian dari PKJ nomor 198 bait 1 sampai 3.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat PUK Graha Prima Tambun. Penuh dengan sukacita, hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah dalam hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita mempersiapkan hati kita, mohon pertolongan daripada Roh Kudus menerangi hati kita dalam penyampaian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang masih memberikan kepada kami kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari kenaikan-Mu ke surga hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan memuliakan Tuhan pada saat ini. Dan saat ini ya Bapa, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Allah Roh Kudus akan terus memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kehidupan kami yang akan terus menuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup dalam melakukan firman-Mu tiap-tiap hari yang Kau berikan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, terangi hati kami Tuhan, supaya kami fokus menerima berkat yang daripada Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap diberkati di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang memberkati kita pada hari ini, ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Tetapi pada saat ini kita akan membacanya dari ayat 6 sampai ayat 11. Tapi nanti dalam penyampaian firman Allah dari pasal 1 sampai 11 kita akan membahasnya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sampai sedemikian jauh firman Allah. Berbahagialah bagi kita, bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku-pelaku firman Allah, taat dan setia dalam melakukannya tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini dinyatakan adalah ketika kita datang beribadah, yaitu dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu hari ke-40 setelah Paskah atau 10 hari
sebelum hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Dan dalam peristiwa ini bukan hanya disaksikan oleh para rasul pada waktu itu, tetapi juga ada pengutusan untuk menjadi saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tema hari ini yang mengatakan bahwa bersaksi bagi Kristus untuk kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bersama apa itu bersaksi menurut Alkitab. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, yaitu dalam bahasa Yunani, bersaksi adalah yang dikatakan marturia, menjadi saksi, menanggung kesaksian, atau martus, seseorang yang mengingat, memiliki informasi atau peringatan tentang sesuatu hal. Seseorang yang memberikan informasi, memberikan cahaya, atau mengkonfirmasi sesuatu. Fakta ini juga sering digunakan untuk seseorang yang memberitahukan fakta tentang Injil dan berita yang ada di dalamnya. Dari kata ini muncul kata martures yang ditujukan bagi orang-orang yang menderita kematian sebagai konsekuensi orang yang menderita oleh karena pengakuan imannya kepada Yesus Kristus. Jadi bersaksi adalah sebuah proses setiap hari dan membawa dengan segala hikmat menolong orang lain yang tidak percaya untuk mengambil satu langkah semakin dekat kepada Yesus atau mengalami Tuhan dan mengambil keputusan secara pribadi di dalam kehidupannya dan menjadi Tuhan dan juru selamatnya pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul adalah kitab kedua yang ditulis oleh Lukas untuk Theophilus yang merupakan tokoh terkemuka berkebangsaan Romawi. Tertulis pada Markus 1 ayat 1 dan dikatakan di Kisah 1 ayat pertama, ia dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Inilah yang dikatakan, yang disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus. Nyatakan keterangan awal, memberikan petunjuk ringkas tentang kitab pertama yang ditulis oleh Lukas mengenai Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Lukas memulai pasal pertama ini dalam bukunya kedua yang menyinggung tentang Theophilus? Lukas bermaksud memberikan penjelasan, lanjutan, dan kesaksian yang bertujuan untuk menuntun, menguatkan Theophilus. Dan selain Theophilus, Lukas juga ingin memperlihatkan kepada semua orang percaya bahwa Roh Kudus adalah kuasa Allah yang dicurahkan dalam hidup manusia, yang dijelaskan di ayat 5 dan ayat 8.
Melalui Roh Kudus-Nya, Allah terus-menerus berkarya melalui kehidupan orang percaya untuk melanjutkan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Karya keselamatan yang sesungguhnya, yaitu sungguh mulia, maha besar, bahkan melampaui ruang, waktu, dan batas dalam kehidupan manusia. Dijelaskan di ayat 6 sampai ayat 7 ketika ada pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus yang mengatakan, "Tuhan, maukah Engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel?" Di mana respon para murid yang sebenarnya cukup memprihatinkan di saat kebangkitan Yesus memberi pengharapan bagi mereka sempat kehilangan asa. Ternyata konsep berpikir mereka masih keliru. Mereka berpikir bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan Israel dan pada masa lampau, yaitu dalam perjanjian lama. Dan bila hal ini terjadi, tentu Yesus akan menjadi raja dan mereka sendiri akan menduduki jabatan penting di sekitar Yesus. Sebenarnya yang Yesus ajarkan kepada mereka yaitu mengenai kerajaan Allah di ayat 3 yang bersifat rohani. Inilah yang menjawab jawaban Tuhan Yesus di ayat 7 yang dikatakan, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara kerja Allah ini mungkin tidak dimengerti oleh sebab manusia memiliki keterbatasan dalam memahami keajaiban karya Allah. Karena itu Allah mencurahkan Roh Kudus untuk membimbing dalam kebenaran dan memperdayakan potensi manusia dan menguatkan orang-orang percaya untuk bersaksi tentang kerajaan Allah dan kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesaksian seperti apa yang disampaikan atau yang diberitakan oleh kita orang-orang yang percaya sebagai orang-orang yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan, dan kita yang telah memperoleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Harusnya kita terlibat dalam pemberitaan Injil, yaitu bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ditekankan bagi kita, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Dikatakan di sini adalah kita adalah umat pilihan Allah yang telah diselamatkan, dan Allah mengutus kita, mempercayakan kepada kita untuk memberitakan Injil bagi kemuliaan Kristus Yesus. Kita dipilih dan kita telah diutus. Kita dipercaya, diberikan anugerah dan kesempatan ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melibatkan diri kita untuk terus bersaksi dimanapun kita berada. Dan untuk karya penyelamatan itulah
Allah memberikan kuasa kepada kita orang-orang percaya untuk bersaksi di dunia ini. Dikatakan dimulai dari Yerusalem. Apa itu dimulai dari Yerusalem? Yaitu dimulai dari keluarga kita sendiri. Pada saat ini, kondisi yang kita hadapi saat ini, Tuhan mengizinkan kita untuk berdiam di rumah, dan saat ini sudah hampir 3 bulan kita berdiam. Dan apa yang sudah kita lakukan sebagai saksi-saksi Kristus di dalam Tuhan izinkan kita berdiam di rumah. Tuhan ingin supaya kita terus menjadi saksi, menjadi teladan bagi keluarga kita. Dengan cara apa? Sikap hati kita menjadi teladan bagi keluarga kita. Dengan mendoakan mereka. Diawali dari keluarga kita sendiri. Yaitu dikatakan mulailah bersaksi dari Yerusalem. Kemudian Yudea, orang-orang di sekitar kita. Apakah saat-saat ini kita sudah menjadi saksi bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita? Apa yang perlu kita lakukan? Berdoa bagi mereka. Berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita, Roh Kudus memampukan kita bersaksi. Menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kemudian dikatakan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya yang telah diselamatkan. Menjadi saksi Kristus hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup bersaksi bagi kemuliaan Kristus memang tidak mudah. Karena itu setiap orang percaya patut bertanya kepada diri sendiri, apa peran tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus? Jawabannya adalah tetap setia sampai mati dalam keadaan apapun yang kita alami pada saat ini. Sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Mari kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan gerakan kuasa daripada Roh Kudus yang telah kita terima untuk bersaksi dan membuat dunia tercengang melalui kehidupan kita, melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan apa inti yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 dikatakan, inilah yang harus kita sampaikan, menjadi saksi bagi Kristus. Dikatakan sebab yang sangat penting yang telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Inilah inti yang harus kita sampaikan, yang terpenting, yang harus kita saksikan bagi orang lain, bagi keluarga kita. Bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus itu benar-benar hidup. Yesus itu benar-benar naik ke surga sesuai dengan kitab suci dan menyediakan tempat bagi kita di surga sana. Seperti hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, mengingatkan kita kembali akan karya agung yang Tuhan nyatakan bagi kita, bagi orang-orang berdosa yang Tuhan selamatkan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bersaksilah terus hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Kristus.
menjadi berkat bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, baik dalam sikap, ucapan kita yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita dan Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk hidup terus bersaksi sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Dan terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Untuk kami terus bersaksi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu ya Bapa, dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan terus memampukan kami untuk terus bersaksi bagi Kristus dengan Roh-Mu, dengan kuasa yang daripada Tuhan, untuk memampukan kami dengan keberanian yang daripada Roh Kudus, untuk kami mampu bersaksi, membawa keluarga kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan setiap orang-orang yang ada di sekitar kami diselamatkan seperti Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dan pengharapan kami. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah memberkati kita dengan berkat yang luar biasa melalui firman Tuhan hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di Amsal 3 ayat 9 sampai 10 mengawali kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 345, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si seru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga kebajikan dan selamat pun baru. Bait yang ketiga, jemaat berdiri. Sertai kami Tuhan dengan cahaya-Mu, jadikan kebenaran pemandu yang terus. Mari kita berdoa memberikan persembahan kita kepada Tuhan dan juga doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan kita akan nanti mengakhiri dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami
Kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang boleh kami nikmati sepanjang hidup, anugerah yang Kau berikan bagi kami. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau juga terus memberkati kami melalui berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami, dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu senantiasa mengelola berkat yang ada, dan kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Berkati persembahan ini Tuhan, untuk dipakai dalam pelayanan Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu, yang senantiasa dalam pelayanan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, berkati jemaat-Mu, dimanapun pada saat ini berada. Jemaat Po Graha Prima Tambun, dalam kondisi saat ini ya Tuhan, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus melindungi, menyertai mereka dengan segala keberadaan jemaat-Mu yang saat ini Tuhan. Biarlah Bapa, dengan keadaan kami yang pada saat ini, yang masih tetap diam di rumah, beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, dan anak-anak kami masih tetap belajar di rumah. Tuhan berkati apa yang kami lakukan, sehingga dengan keadaan yang ada, kami tetap bersabar menunggu pertolongan dan kasih kebaikan Tuhan. Dan yang kami yakin dan percaya ya Bapa, pemulihan yang daripada Tuhan akan kami alami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami, walau mereka masih di rumah belajar, tapi Tuhan akan terus memberikan hikmat kepada anak-anak kami. Kepintaran daripada Tuhan terus menjadi bagian anak-anak kami Tuhan. Sehingga dalam semester ini, walaupun masih di rumah, mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dari sekolah mereka dalam pertolongan Tuhan. Berkati setiap kami sebagai orang tua. Tuhan, biarlah Engkau menyertai, memberkati pekerjaan kami, usaha apapun yang kami lakukan di dalam kondisi saat ini. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan tetap memberkati kami Tuhan, baik dalam pekerjaan dan usaha kami. Berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami terus berdoa, menyerahkan jemaat-Mu Po Graha Prima Tambun yang berulang tahun dengan penuh sukacita, baik ulang tahun pribadi, ulang tahun pernikahan, dengan kasih karunia daripada Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mentambah-tambahkan sukacita yang daripada Tuhan dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya berkat-berkat Tuhan melalui rumah tangga yang Tuhan berkati. Biarlah senantiasa dalam perjalanan kehidupan yang masih ada ke depan, Tuhan akan terus memberkati dan menyertai. Kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Tuhan, tolong berkati mereka. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam kelemahan mereka. Kuasa-Mu bekerja melalui pengobatan, melalui istirahat yang dilakukan pada saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan tepat pada waktunya. Dan kami yakin percaya, jika kami tetap teguh iman percaya kepada Tuhan, Tuhan akan sembuhkan jemaat-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk para majelis, para jemaat yang ada di jemaat-Mu Po Graha Prima Tambun ini. Berkati ya Tuhan, berkati pelayanan setiap hamba-hamba-Mu yang pada saat ini terus melayani Tuhan di dalam kondisi saat ini. Tuhan, biarlah apa yang dilakukan jerih payah tidak sia-sia, karena Engkau akan terus memberkati pelayanan yang ada. Berkati keluarga, berkati anak-anak, pekerjaan dalam setiap majelis yang ada. Berkati juga pelayanan yang pada saat ini, walaupun secara online masih disampaikan, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau terus hadir bersama-sama dengan kami. Lawatan Tuhan itu ada menjadi bagian kami. Itulah yang menjadi iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah program pelayanan tetap berjalan walaupun kondisi pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang masih pada saat ini dalam masa-masa
pandemik COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pemerintah yang ada, kebijaksanaan yang mereka lakukan untuk senantiasa dalam usaha pemutusan rantai pandemik COVID-19 ini Tuhan. Apapun yang kebijaksanaan yang disampaikan Tuhan, tolong berkati kami, setiap masyarakat yang ada, supaya ada kesadaran untuk ikut ambil bagian dalam pemutusan rantai COVID-19 ini Tuhan. Berkati Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, kabinet yang ada. Berkati mereka Tuhan, hikmat daripada Tuhan terus menjadi bagian mereka. Sehingga dengan tanggung jawab yang daripada Tuhan, terus mereka lakukan dengan rasa takut akan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada saat ini masih dalam pemerintahan yang ada. Menjadi berkat, menjadi teladan dalam pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini yang masih dalam kondisi terkapar oleh karena virus corona ini Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat mereka ya Tuhan. Teguhkan iman percaya mereka supaya pengharapan mereka tidak putus. Dan Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus dengan waktu dan cara Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tim medis, para medis yang ada, yang tetap berdiri di depan garda depan Tuhan. Berkati mereka, kuatkan mereka Tuhan, berikan terus perlindungan daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Berkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan oleh karena tugas dan tanggung jawab mereka dalam menangani pasien-pasien COVID ini. Hikmat daripada Tuhan itu menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para misionari. Tuhan memberkati mereka dalam situasi saat ini juga Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Lawatan Tuhan itu menjadi bagian mereka. Supaya dalam kondisi apapun, nama Tuhan tetap dimuliakan. Injil tetap diberitakan. Dan semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan syafaat kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Tuhan Allah akan terus mendengarkan setiap doa-doa kami dan menyempurnakan doa kami ini ya Tuhan, melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami dan kami mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tetap berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan akan terus melingkupi dan menyertai dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pendeta Majelis Pertimbangan dan Badan Pengawas Perbendaharaan PO Graha Prima mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.